Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Baik Pak. Gimana puasanya hari ini, lancar kan? Siapa yang udah bolong-bolong puasanya? Alhamdulillah lancar Pak. Ya pinter, kalian semua wajib menunaikan ibadah puasa. Di bulan puasa kayak gini, kalian harus tetap semangat untuk sekolah dan belajar. Jangan karena puasa kalian jadikan alasan untuk bermalas-malasan dan hanya tidur saja di rumah. Nggih? Nggih Pak. Nggih, pinter. Sekarang Bapak absensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Kelihatannya ini masuk semua ya. Ya, yang pertama absen nomor 1 Ipin. Hadir Pak. Yang kedua Upin. Hadir Pak. Duh, ini kok namanya Upin dan Ipin ini? Kalian kembar ya? Iya Pak, kita kembar. Oh, kalian kembar. Ya udah. Masuk semua ya. Ya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa. Al-Yatiniyah Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita memulai pelajaran ya. Kemarin pelajarannya apa? Minggu kemarin masih ada yang ingat? Atau sudah lupa ini? Ketentuan rukun Islam Pak. Coba disebutkan. Upin, pelajaran yang kemarin apa Pin? Syahadat. Ya coba. Syahadat, bunyi syahadat itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Ipin, yang kedua apa Pin pelajarannya? Yang kedua sholat Pak. Sholat, tentang sholat ya? Ya coba dijelaskan. Sholat itu ada beberapa macam. Sholat ada 2 macam Pak. Sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yaitu sholat contohnya seperti sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat subuh. Kemudian yang sholat sunnah itu sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan masih banyak sholat yang lainnya Pak. Baik, ternyata kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Jadi pembahasan yang kemarin itu tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Kemarin Bapak telah menjelaskan rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Seperti yang disampaikan Mas Upin tadi, syahadat, bunyi syahadat, begitu. Kemudian yang kedua sholat. Jadi sholat itu ada beberapa macam, ada 2 macam, sholat sunnah dan sholat wajib. Dan tata caranya itu sudah Bapak jelaskan di minggu yang lalu. Sekarang kita memasuki pelajaran yang ketiga yaitu zakat. Jadi zakat itu apa? Di sini ada yang sudah tahu apa zakat? Ya, jadi di sini dijelaskan zakat yaitu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu az-zakah yang artinya bertambah, tumbuh dan berkembang. Kemudian menurut istilah zakat di sini adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak untuk mendapatkan. Ya, jadi zakat itu seperti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Ya, mengerti ya. Kemudian yang selanjutnya macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu apa sih? Siapa yang di sini sudah tahu zakat fitrah itu seperti apa? Jadi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim setahun sekali. Biasanya itu waktunya itu di akhir bulan Ramadan. Di sini dijelaskan setelah maghrib sampai sebelum terlaksananya sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana Pak kalau orang yang mengeluarkan zakat tapi melebihi waktu tersebut? Bagaimana? Ya di sini tidak diperbolehkan karena batas waktunya itu sampai sebelum sholat Id. Kalau seseorang tersebut melakukan zakat fitrah setelah sholat Id, itu namanya bukan zakat lagi, tapi nanti jatuhnya menjadi sedekah. Ngerti ya? Lalu yang kedua zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal itu bagaimana? Bagaimana? Ngerti? Coba Upin, pengertian zakat mal dibaca. Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Jadi begini, zakat mal atau zakat harta yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang telah dimiliki dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Tujuan untuk mensucikan harta dari hak kaum miskin di antara umat Islam. Jadi zakat mal ini tujuannya untuk membersihkan harta-harta kita dari hak-hak orang miskin. Jadi misalnya begini, misal kita memiliki suatu pekerjaan apapun itu, contoh jadi petani, jadi pedagang, jadi peternak, kita semua wajib melakukan zakat apabila pendapatan yang telah kita miliki itu mencapai nisab yang telah ditentukan. Itu hukumnya kita wajib menzakati harta tersebut. Nggih. Kemudian yang selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Ya, di sini ada beberapa syarat-syarat wajib orang yang diharuskan membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah orang Islam ya pastinya. Jadi setiap orang Islam wajib hukumnya untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua merdeka. Merdeka itu artinya orang yang telah merdeka atau tidak menjadi budak orang lain. Ya ini zaman dulu ya. Kemudian yang ketiga berakal atau baligh. Jadi orang gila yang tidak mempunyai akal itu tidak diwajibkan membayar zakat. Atau baligh ini udah dewasa ya. Udah dewasa, mereka wajib membayar zakatnya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu berkecukupan. Jadi di sini berkecukupan itu orang yang mampu. Yang kelima memenuhi nasab atau memenuhi batas yang telah ditentukan. Yang selanjutnya syarat wajib zakat mal. Yang pertama harta milik pribadi, yaitu harta yang dimiliki secara utuh milik pribadi, tidak milik orang lain. Kemudian yang kedua harta selalu bertambah dan berkembang. Jadi ini setiap tahunnya hartanya itu dapat berkembang, dapat bertumbuh pendapatannya. Kemudian yang ketiga harta memenuhi syarat nisbah. Dan yang keempat mencapai 1 tahun kepemilikan atau haul. Jadi apabila harta tersebut, harta yang kita miliki itu 1 tahun masih kita pegang, itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat mal. Mengerti ya? Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang berhak
menerima zakat? Oh, di sini ada yang tahu siapa orang-orang yang berhak menerima zakat? Orang fakir, orang miskin. Ya, jadi di sini dijelaskan orang yang berhak menerima zakat yaitu satu fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pendapatan, tidak mempunyai pekerjaan, itu yang dinamakan fakir. Kemudian yang kedua orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan tapi pendapatannya tidak banyak. Ya, itu miskin. Di sini fakir dan miskin tidak sama loh ya. Perbedaannya itu tadi. Kalau orang fakir tidak memiliki pekerjaan, kalau orang miskin memiliki pekerjaan tapi pendapatannya tidak cukup. Kemudian yang ketiga, amil. Amil atau pengelola zakat. Jadi orang yang mengelola zakat itu berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam ini biasanya pengetahuannya tentang Islam itu masih kurang. Jadi mereka wajib mendapatkan zakat. Kemudian yang keenam, budak. Budak itu zaman dulu ya, orang yang diperintah-perintah atau dipekerjakan tanpa mendapat upah. Itu wajib mendapatkan zakat. Yang keenam, ghorim. Ghorim itu adalah orang yang mempunyai hutang tapi tidak dapat membayarnya. Itu juga berhak mendapatkan zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berjuang, orang yang perang memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir. Ibnu sabil ini adalah, ya ini zaman dulu juga, orang perjalanan jauh, di tengah perjalanan kehabisan bekal makanan, itu berhak mendapatkan zakat. Ngerti ya? Jadi itu tadi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada banyak itu tadi ya. Yang selanjutnya hikmah zakat ya. Jadi setelah kita melakukan zakat itu kita akan mendapatkan banyak hikmah. Di sini dijelaskan hikmahnya itu yang pertama mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin. Yang kedua membersihkan harta. Yang ketiga mengikis akhlak buruk. Jadi dengan kita melakukan berzakat, kita bisa mengikis akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Yang keempat, ungkapan rasa syukur. Dengan berzakat itu bisa menjadikan rasa syukur kita terhadap kenikmatan, terhadap harta yang telah kita miliki, itu semua milik Allah. Baik, kemudian bukunya dibuka, halaman selanjutnya. Di situ ada beberapa soal ya. Di situ ada banyak soal, soal pilihan ganda dan soal uraian. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan ke Bapak. Ya. Kemudian dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan mengenai zakat? Apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Upin? Bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya ya. Coba Mas Upin disebutkan syarat wajib zakat fitrah. Ya. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal sehat atau balik, yang keempat berkecukupan. Kemudian yang kelima memenuhi nasab. Ya, Mas Ipin coba disebutkan
syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal, yang pertama harta milik pribadi, yang kedua harta selalu bertambah atau berkembang, yang ketiga harta memenuhi syarat nisbah, kemudian yang keempat harta mencapai 1 tahun kepemilikan atau haul. Ya, baik. Jadi dari pelajaran hari ini tentang zakat ini kesimpulannya adalah zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ya, di sini macam-macam zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yang dilakukan semua umat Islam setahun sekali. Waktunya di akhir bulan Ramadan. Kemudian zakat mal itu zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat mal ini adalah menzakati harta yang kita miliki. Kemudian tadi orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, dan selanjutnya itu. Kemudian yang terakhir hikmahnya. Hikmahnya bisa mengurangi kesenjangan, membersihkan harta, mengikis akhlak buruk, ungkapan rasa syukur. Ya, jadi itu pelajarannya. Pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini saya kira sudah cukup, dan kita akan melanjutkan pelajaran di minggu yang selanjutnya. Materinya yaitu yang selanjutnya rukun Islam yang keempat dan kelima. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang puasa dan haji. Ya, baik, cukup kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.